kalau ada permintaan penarikan pasukan, jawabannya ada nggak jaminan tidak akan terulang kekerasan kepada masyarakat di situ. Karena masyarakat membutuhkan perlindungan. Kita datang ke sana dengan Polri, waktu itu saya Kapolri, dalam rangka menegakkan hukum itu pasca peristiwa Istaka Karya itu pembantaian. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pasca penembakan terhadap 30-an pegawai Istaka Karya dan juga sejumlah aparat keamanan pada Desember 2018 yang lalu, situasi keamanan di Nduga, Papua belum pulih benar. Sejumlah penembakan masih terjadi dan terakhir menimpa sopir dan ajudan pribadi dari Wakil Bupati Nduga yang bernama Wentius Nimiyangge. Nah, sopir sekaligus ajudan dari Wentius ini ditembak pada 20 Desember yang lalu dan hingga kini belum diketahui siapa pelaku penembakannya. Kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah data dan fakta yang bisa kita lihat sampai dengan saat ini, bahwa ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa Wentius mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nduga, Papua. Nah, selain adanya peristiwa terbunuhnya Hendrik Lokbere yang merupakan sopir pribadi serta ajudan dari Wakil Bupati ini, Wentius mengatakan bahwa ia kecewa dengan rentetan penembakan yang terus terjadi di Nduga, dan Wentius juga meminta pemerintah menarik pasukan TNI dan Polri dari Nduga, dikarenakan menurutnya ini berkontribusi pada situasi yang tidak pasti, tidak menentu di Nduga, Papua. Namun terkait dengan pernyataan dari Wentius ini yang meminta pasukan keamanan ditarik dari Papua dan juga keputusannya untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Bupati Nduga, Papua, kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Menko Polhukam dan juga Mendagri berikut ini. Mengundurkan diri, satu, itu belum jelas juga. Yang kedua, kalau itu benar, bisa aja itu manuver politik aja kan. Kan sama aja di Jawa banyak begitu. Banyak orang yang diminta turun, banyak yang mengundurkan diri juga, kan sering juga terjadi. Itu biasa saja gitu. Jadi kita tidak usah menanggapinya, wah bahwa di sana apa sudah terjadi pengunduran, sudah terjadi hal luar biasa sampai bupatinya mengundurkan diri gitu. Saya kira itu bagian dari manuver politik, biasa aja kita menanggapinya. Kita kan sudah terbiasa menghadapi hal-hal kayak gitu. Ada permintaan penarikan pasukan, jawabannya ada nggak jaminan tidak akan terulang kekerasan kepada masyarakat di situ. Karena masyarakat membutuhkan perlindungan. Kita datang ke sana dengan Polri, waktu itu saya Kapolri, dalam rangka menegakkan hukum itu pasca peristiwa Istaka Karya itu pembantaian itu 34 orang. Nah, kalau ada wakil bupati meminta mengundurkan diri, ya kita tunggu ini suratnya ada nggak. Kalau memang suratnya ada untuk mengundurkan diri, kita lihat alasannya sudah tepat belum, ya kita proses. Ini kemudian menjadi pertanyaan dari Mendagri Tito Karnavian yang dulunya adalah Kapolri dan pernah menjadi Kapolda Papua. Dia menanyakan bahwa apabila personil TNI dan juga Polri ditarik dari Papua, apakah bisa memberikan jaminan bahwa peristiwa penembakan tidak akan terjadi kembali? Itu adalah jawaban dari Mendagri terkait dengan permintaan penarikan aparat keamanan yang juga diusulkan oleh Wakil Bupati Nduga, Wentius, yang telah mengundurkan diri. Nah, namun apabila kita melihat apa sih sebenarnya rencana dari pemerintah, pemirsa, terkait dengan Nduga dan juga Papua pada umumnya, ada dua langkah besar yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bappenas. Yang pertama adalah perumusan strategi untuk rehabilitasi, pemulihan, dan juga rekonstruksi. Ada juga pemulihan psikologi pasca konflik yang terus berkepanjangan, terutama usai penembakan terhadap 30-an karyawan Istaka Karya dan juga aparat keamanan dan juga sejumlah warga sipil di sana yang kita tidak tahu siapa pelakunya sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua adalah perumusan langkah-langkah percepatan pembangunan Nduga. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan kami kepada tokoh Papua dan juga Ali Muchtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari KSP, adalah apakah percepatan pembangunan di Nduga ini adalah jawaban untuk mengatasi konflik di Nduga pada khususnya dan juga Papua pada umumnya. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber, satu di antaranya telah hadir di studio, ada Bang Samuel Tabuni, tokoh Papua. Bang Samuel, selamat malam. Apa kabar? Baik. Saya juga akan menyapa Bang Ali Muchtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang bergabung bersama kami dari luar studio, tepatnya dari Surabaya, Jawa Timur. Bang Ali Muchtar, selamat malam, Bang. Selamat malam, Rory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bang. Ya. Saya akan ke Bang Samuel terlebih dahulu. Saya ingin bertanya terkait dengan aksi atau keputusan dari Wakil Bupati Nduga yang mengundurkan diri pasca sopirnya terbunuh. Tapi juga ini adalah ungkapan kekecewaan atas konflik penembakan yang terus terjadi di Nduga. Apa komentar Anda, Bang Sam? Pertama, Pak Wakil ini posisi tertekan ya. Tertekan baik dari aparat TNI Polri, organik maupun non-organik di sana. Kemudian masyarakatnya. Dan sampai hari ini kita ketahui terakhir itu sopirnya terbunuh. Dia tidak bersenjata, dia tidak melakukan perlawanan dengan aparat, tapi dibunuh. Nah, jadi kemudian masyarakat melakukan demo besar-besaran. Nah, di tengah-tengah itu tim dari provinsi melalui Pangdam dan Kapolda, lalu tiba-tiba masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasi yang Dia tertekan kemudian di situ secara spontanitas beliau menyatakan bahwa saya mundur. Apakah ini aksi yang menurut itu tidak prosedur, tapi ini spontanitas. Jadi kemudian orang berbicara bahwa situasi diduga itu sama seperti kabupaten-kabupaten lain seluruh Indonesia ketika wakil bermasalah harus mengundurkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak terjadi seperti apa menurut Anda? Itu spontanitas karena psikologi sebagai pimpinan beliau tertekan sampai hari ini. Dan rasa kecewa itu harus menyatakan bahwa kalau saya pun tidak didengar, lebih bagus saya mundur gitu. Apa yang tidak didengar? Karena kami sudah lakukan tahapan-tahapan untuk minta ke pemerintah pusat untuk pasukan non-organik itu ditarik supaya warga kami yang mengungsi kemana-mana itu pemerintah daerah bersama aparat TNI Polri yang organik bisa melakukan pendekatan. Ya, itu kan tidak dihiraukan. Baik, tapi tadi Mendagri mengatakan bahwa apabila pasukan TNI baik organik maupun non-organik ditarik, siapa yang bisa menjamin keamanan di Nduga dan penembakan di Nduga tidak terjadi lagi, Bang Sam? Oke, kita lihat secara subjektif ya dari satu pandangan. Tapi kami sebagai anak-anak asli suku Nduga, orang Papua melihat bahwa sejak 1 tahun terakhir ini sudah 250 warga sipil menjadi korban. Apakah itu sebuah kebanggaan? Ya, apa yang kita amankan di sana? Artinya ini kita sudah gagal. Harus ada cara lain. Cara lainnya adalah Bapak Gubernur, ya, pemerintah daerah, tokoh-tokoh Papua bisa melakukan dialog. Jadi kita tidak bisa terus pakai cara itu pendekatan militer terus sementara orang yang kita bangun, ya, masyarakat yang kita lindungi itu menjadi terus korban. Baik, saya sekarang coba ke Bang Ali. Bang Ali, betulkah pendekatan militer terbukti gagal di Papua, khususnya di Nduga, sehingga harus ada lompatan lain, dalam hal ini adalah dialog? Ya, persoalan yang paling mendasar itu adalah apapun yang terjadi memang ya, tentu pernyataan-pernyataan Samuel menjadi bagian yang bisa menjadi pertimbangan, tetapi kehadiran aparat itu menjadi simbol nyata tentang kehadiran negara dalam memberikan perlindungan. Perlindungan tidak saja kepada para pekerja, kepada orang luar yang datang ke Nduga, tetapi perlindungan keamanan terkait dengan masyarakat yang ada tidak saja di Nduga, tapi dimanapun. Karena itulah maka jelas pernyataan Mendagri bahwa siapa yang bisa memberikan jaminan, karena ini bukan pertama kali, Rory. Ini bukan pertama kali. Tadi Bang Samuel juga mengatakan 250 orang menjadi korban, walaupun tetap ada pasukan keamanan di sana, Bang Ali. Artinya walaupun pasukan keamanan diberikan di sana besar-besaran, toh korban tetap berjatuhan. Tanggapan Anda, Bang? Iya, memang itu memang persoalan yang paling mendasar itu. Makanya tadi saya katakan bahwa dua hal pertimbangan yang paling pertama itu kan program pemerintah itu terkait dengan infrastruktur, pembangunan jalan
yang menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain yang ada di Jayapura yang luar biasa sangat berat. Situasinya kan kita bisa tahu dan itu menjadi satu informasi yang sudah menjadi konsumsi publik tentang situasi keamanan terkait dengan para pekerja, kemudian masyarakat yang ada di daerah juga. Dalam hal dan posisi itulah maka pertanyaan yang muncul kira-kira siapa yang bisa memberikan jaminan. Sehingga dalam poin ini maka dianggap penting ketika posisi Pak Wakil itu menjadi seorang representasi dari pemerintah, representasi dari masyarakat sebagai opinion leaders. Kemudian membicarakan untuk dan atas nama masyarakat dan untuk serta atas nama pemerintah. Jauh lebih kuat ketika memposisikan diri sebagai pemerintah ketimbang secara emosional dan spontan. Kata Samuel, dia harus mengundurkan diri. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti saya akan bertanya, betulkah pembangunan dan juga proses rehabilitasi merupakan jawaban untuk mengatasi konflik khususnya di Duga, Papua. Kami akan kembali sesaat lagi. Bang Samuel, kalau tadi Anda mengusulkan adanya penarikan pasukan militer dikarenakan menurut Anda pasukan militer ternyata tidak efektif untuk menciptakan perdamaian di Duga. Nah, bagaimana dengan KKSB? Bukankah apabila mereka pasukan militer ditarik, KKSB akan semakin merajalela? Baik, itu pertanyaan yang baik ya. Pertama, yang urgent itu adalah warga sipil itu menjadi korban. Karena untuk melindungi, memproteksi, mengintegrasikan mereka yang tersebar di beberapa kabupaten terdekat, maka yang harus kita lakukan hari ini adalah pasukan non-organik ditarik, lalu pemerintah daerah melakukan dialog bersama dengan pemerintah pusat dan termasuk provinsi. dengan KKSB. Lalu kedua, KKSB ini kan kelompok organisasi Papua Merdeka yang sudah lama, Pak. Tidak hanya diduga, itu di mana-mana seluruh Papua itu ada. Karena itu setelah melakukan penarikan pasukan non-organik, warga sipil pulang ke kampung masing-masing, aman. Lalu pemerintah lakukan dialog dengan KKSB atau TPNOPM. Itu. Jadi clear masalahnya. Jadi jangan kita melihat penarikan pasukan non-organik itu memberi ruang pada KKSB atau TPNOPM. Tidak. Kita lindungi dulu warga sipilnya. Lindungi dulu warga agar mereka kembali ke kembali dulu ke tempat. Beri mereka ruang, kebebasan. Baik. Lalu pemerintah ini negara yang besar. Baik. Kenapa takut saya akan dengan konfirmasi ke Bang Ali. Bisakah strategi ini dilakukan, Bang Ali? Tidak semudah itu, tidak segampang itu, karena bukan untuk pertama kali langkah ini dilakukan. Ya, itu saya perlu kasih tahu kepada Rory dan Samuel di studio bahwa tidak segampang itu dan tidak semudah yang disampaikan oleh Samuel. Jangan lupa bahwa warga sipil yang lari itu karena memang mereka juga terbantai, terbunuh oleh saudaranya sendiri yang tergabung dalam kelompok pengacau keamanan. Hati-hati loh itu pernyataan. Mereka yang keluar dari Duga seperti di puncak itu juga pergi dan tinggalkan kampung itu karena tidak mau dibunuh seperti yang lain juga yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan. Itu makanya saya bilang kehadiran aparat keamanan militer itu adalah bagian daripada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga yang ada di Duga. Bagaimana dengan karena dialognya? langkah ini bukan pertama kali, Rory. Bukan pertama kali. Ya, makanya dialog itu bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah, baik kawan pemerintah yang datang dari pusat maupun representasi pemerintah yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Sehingga memang kalau upaya penarikan organik dan non-organik itu saya kira bukan jalan yang paling tepat karena situasinya terkait dengan pembantaian dan pembunuhan masyarakat. Itu Sam, harus diluruskan itu pernyataan Sam. Ya, terima kasih Abang. Jadi maksud saya adalah bahwa pasukan organik itu kan dia melakukan pendekatan teritorial, membantu pemerintah daerah. Itu tidak masalah, karena mereka tahu kondisi masyarakat, sosial budaya, bahasa. Itu bagian dari pemerintah ada di sana. Tapi yang non-organik,
Ini kan saya baru dari Nduga, Pak. Saya merasa kasihan karena non organik ini dikirim tanpa ada koordinasi yang jelas Dari berbagai macam dari organ. berbagai macam pasukan, polisi, BRIMOB, macam-macam, TNI dengan macam-macam baik otonom maupun vertikal. Ini tidak dikoordinasikan, tidak ada kerjasamanya. Dampaknya itu ada konflik antar mereka juga. Lalu imbasnya itu masyarakat sipil ya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu teman-teman. Bang Ali, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan pendapat Anda dan kemudian saya juga akan menanyakan apakah percepatan pembangunan merupakan solusi bagi warga Nduga dan juga Papua. Kami akan kembali sesaat lagi. Waktu kita tidak banyak, saya akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Apa kemudian solusi dari pemerintah untuk konflik sosial yang terus berkepanjangan di Nduga ini, Bang Ali? Ya, satu cara yang paling tepat yang harus bisa menjadi perhatian dan sungguh-sungguh saya ingin mengatakan sebagai satu kesadaran bagi kami generasi anak-anak Papua itu adalah jangan lupa bahwa Bapak Presiden memiliki satu agenda besar terkait bahwa pusat pembangunan masyarakat maupun fisik non-fisik itu tidak saja diarahkan kepada wilayah Jawa oriented, tetapi pembangunan itu juga kepada daerah. Itulah sebabnya kenapa pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu dari Aceh sampai dengan Papua. Khusus untuk Papua, saya ingin mengatakan bahwa berkali-kali masyarakat itu datang kepada Bapak Presiden terhadap bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dari satu pemerintahan kepada pemerintahan yang lain. Baru nanti pada periode Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur, jalan dan lain-lain itu dipusatkan menjadi perhatian paling besar di tanah Papua. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa mari kita lihat ini sebagai bagian daripada keberpihakan yang begitu besar dari Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya untuk Papua dan masyarakat Papua. Bang Ali, saya kira ini ngabalin sesuatu yang nyata dan harus menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih Bang. Saya akan ke Bang Samuel sekarang. Apakah pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi ini merupakan jawaban untuk mengatasi konflik sosial dan keamanan di Nduga? Dan kalau misalnya ini bukan atau iya, menurut Anda apa dong solusinya? Ya, pertama itu penting ya. Tapi yang paling penting itu jangan sampai manusia itu habis karena konflik. Kemudian kita programkan semua program itu tanpa dinikmati oleh masyarakat kita di Nduga. Karena itu yang pertama kami meminta adalah Bapak Presiden tarik pasukan non-organik, lalu